Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Shadaqallahul azim. Bapak yang terhormat, Ibu yang mulia, kita telah luncurkan video yang pertama adalah tahu tapi tak kenal. Yang kedua, Allah ingin dikenal. Video yang ketiga ialah panca indera tak mampu mengenal Allah. Sekarang kita luncurkan pula video yang keempat. Video pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya itu adalah satu kesatuan antara video yang satu dengan lainnya, tidak dapat dipisahkan. Karena itu pengkajian kita ini selalu berkesinambungan. Bapak yang terhormat, Ibu yang mulia, Dr. Andus Sidi Ghazalba di dalam bukunya Sistematika Filsafat, dia mengatakan bahwa pengetahuan ini ada yang berasal dari manusia itu sendiri, dan yang kedua, pengetahuan ini berasal dari Tuhan melalui wahyu yang diturunkan Tuhan kepada para nabi dan para rasul. Pengetahuan yang berasal dari diri manusia itu sendiri pertama berasal dari panca indera. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita cium, apa yang kita rasa, apa yang kita raba dari panca indera itu, maka dinamakanlah dia pengetahuan indera. Cuma dalam keseharian, pengetahuan indera itu disebut dengan pengetahuan saja. Yang kedua, apabila pengetahuan indera ini masuk ke dalam otak, sampai di dalam otak diproses, maka itu namanya adalah pengetahuan ilmu. Cuma dalam bahasa keseharian itu disebut ilmu pengetahuan. Bapak yang terhormat, Ibu yang mulia, apabila ilmu pengetahuan tadi tidak bisa lagi dilanjutkan, maka
dia akan masuk ke ranah filsafat. Kalau pengetahuan itu berasal dari panca indera, maka itu disebut dengan knowledge. Kalau pengetahuan itu berasal dari panca indera yang sudah diproses di dalam otak, maka itu disebut dengan pengetahuan ilmu atau disebut dengan sains. Agar mudah dimengerti, maka kita contohkan dengan hujan. Ketika panca indera kita ini melihat ada awan hitam yang berkelompok-kelompok, kemudian dia membeku, lalu awan yang hitam itu turun merupakan titik-titik air yang dinamakan dengan hujan. Hujan itu turun dilihat oleh mata, kemudian sampai di bumi, air itu menghilang. Ketika air itu menghilang, masuk ke dalam tanah, tidak bisa dilihat lagi oleh panca indera, maka selesailah pengetahuan indera. Tapi apabila air itu menggenang di permukaan bumi, lalu air yang menggenang itu mengalir ke tempat yang rendah, terus dia ke sungai, dari sungai terus dia ke laut. Apabila itu masih bisa disaksikan oleh panca indera, maka itu disebut dengan pengetahuan indera atau pengetahuan saja. Kemudian dari laut dia menguap ke udara, membentuk gumpalan-gumpalan awan, disaksikan oleh panca indera, itu namanya pengetahuan indera. Bagaimana air dari laut itu menguap ke udara, bagaimana prosesnya, tidak disaksikan lagi oleh panca indera, tapi itu akan dijawab oleh ilmu. Maka disebutlah dia pengetahuan ilmu. Apabila pengetahuan ilmu itu tidak mampu lagi menjawab, kenapa dia selalu berproses? Proses itu berulang-ulang. Ilmu tidak bisa menjawab, maka itu disebut hukum alam. Maka berhentilah ranah pengetahuan ilmu. Disitulah filsafat menyambutnya. Maka berarti ketika ilmu berhenti disambut oleh filsafat, maka ranahnya adalah ranah filsafat. Apabila pengetahuan indera digabung dengan pengetahuan ilmu, maka disebutlah dia ilmu pengetahuan. Sebetulnya pengetahuan saja, pengetahuan ilmu saja, atau filsafat saja, tiga-tiganya tidak akan mampu mengenal Allah. Jadi pengetahuan itu didapat dari alam. Ilmu didapat dari alam. Karena dia didapat dari alam, untuk alam, maka dia akan berputar di alam-alam nyata saja. Jadi yang dapat dibahas oleh ilmu itu adalah tentang alam dunia.
Kalau dibawakan di dalam filsafat alam Minangkabau, itulah yang dinamakan alam takambang jadi guru. Jadi alam takambang inilah yang bisa diproses oleh pengetahuan. Alam takambang inilah yang akan dijadikan sumber ilmu, dan alam takambang ini pula lah yang akan dijadikan sebagai guru, sehingga timbullah istilah alam takambang jadi guru. Ada lagi istilah adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah. Berarti di dalam filosofi adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah ini memerlukan hukum. Karena hukum dia itu adalah hukum sarak, maka perlulah dia itu ilmu fikih. Ilmu fikih ini masih membahas tentang yang tampak. Oleh karena itu, ilmu fikih tidak akan mampu membahas yang tidak tampak. Sarak mengatur adat memakai. Sarak yang memproduksi dalil ilmu fikih, adat untuk memakai. Ketika bicara soal adat memakai, maka perlulah di situ ilmu budaya, perlu antropologi. Karena ilmu adat ini, antropologi itu berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat, maka perlulah sosiologi. Itu pun semuanya masih membahas yang tampak. Berarti sarak fikih memerlukan dalil. Panca indera memerlukan realita dan fakta. Sedangkan ma'rifat itu di luar kemampuan ilmu. Ma'rifat memerlukan pendekatan. Ma'rifat memerlukan pengenalan. Sehingga yang mampu mendekat kepada Allah itu adalah jiwa. Jiwa itu berada di balik otak. Jiwa itu berada di balik ilmu pengetahuan. Karena dia telah kenal, dia telah dekat, maka inilah yang dikatakan hubungan dia dengan Tuhan sangat dekat sekali. Dake indak bersinggungan, jauh indak berjarak. Itu adalah istilah makrifat. Itu adalah istilah pengenalan. Bapak yang terhormat, Ibu yang mulia, hewan dia mengandalkan panca indera. Hanya sebatas itu. Sehingga hewan itu yang dibutuhkannya adalah bagaimana dia bisa melanjutkan keturunannya. Kedua, bagaimana dia makan. Ketiga, bagaimana dia bisa mempertahankan diri ketika ada mara bahaya. Kalau makrifat itu dia tidak mengandalkan realita dan fakta saja. Yang diinginkannya adalah kasih sayang, pendekatan. Sebetulnya kejujuran
loyalitas, tanggung jawab, bekerja tanpa pamrih, beribadah, tidak harap pahala, beribadah bukan menghindarkan dosa, beribadah tidak harap surga, beribadah tidak karena takut neraka. Sebetulnya ini keluar bukan dari ilmu pengetahuan, ini keluar dari ma'rifat, arif, ma'rifatullah. Dengan demikian, Bapak yang terhormat, Ibu yang mulia, inilah yang diharapkan itu, ma'rifatullah, pengenalan. Baik, Bapak yang terhormat, Ibu yang mulia, kita mengenal juga dalam filosofi adat Minangkabau ini, raso jo pareso. Raso di bawah naik, pareso di bawah turun. Dari mana keluarnya? Dari mana sumbernya raso? Dari mana sumbernya perasaan? Raso dan perasaan sumbernya berbeda. Raso sumbernya adalah dari otak. Perasaan sumbernya dari jiwa. Raso sumbernya adalah dari otak. Sedangkan di balik otak itu ada jiwa, perasaan keluarnya dari jiwa. Mari kita contohkan. Rasa enak, rasa asin, rasa asam, rasa pahit, rasa manis, rasa kale, rasa pare, rasa gurih, rasa renyah, itu di lidah. Sesungguhnya yang merasa tadi bukanlah lidah, tetapi otak. Jadi apa yang dicicipi oleh lidah dikirim ke otak sehingga terbitlah rasa. Jadi raso. Jadi raso berhubungan ke otak. Kemudian rasa panas, rasa dingin itu di kulit. Itu juga adalah otak. Isilah air di dalam gelas, air panas, kemudian letakkan ke kulit kita, akan terasa panas. Ambillah air es, taruh dalam gelas, lalu taruh di atas kulit kita, dia akan dingin. Panas dan dinginnya air itu adalah dari otak. Oleh karena itu, dari rasio, mustahil bisa mengenal Allah, karena itu adalah alam semesta. Sedangkan perasaan yang berasal dari jiwa tadi, itulah dia sifat-sifat Allah. Itulah dia Asmaul Husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Itulah perasaan. Nama-nama Allah itu mencerminkan sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah itulah sumber daripada perasaan. Allah punya zat, Allah punya sifat, Allah punya asma, Allah punya af'al. Maka yang bisa
mendekat kepada Allah itu, yang mampu mengenal Allah itu adalah sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya itu adalah tempat bersarangnya perasaan manusia. Bapak yang terhormat, Ibu yang mulia, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.